Ya, yaitu Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Bagus sekali, pada tanggal itu para pemuda Indonesia dari berbagai daerah berikrar untuk bersatu. Sekarang coba pikirkan, kalau dulu para pemuda itu berjuang melawan penjajah, kira-kira kita sebagai pejuang di masa sekarang, perjuangan apa yang bisa kita lakukan gitu di masa sekarang ini? Saya, Bu, belajar dengan sungguh-sungguh, Bu. Ya, belajar dengan sungguh-sungguh. Terus ada lagi? Saya, Bu, Eva, silakan. membantu masyarakat dan ikut kegiatan sekolah. Membantu masyarakat dan ikut kegiatan sekolah. Luar biasa. Nah, semangat itulah yang akan kita bahas pada hari ini. Semangat kalian belajar dengan sungguh-sungguh dan juga membantu masyarakat dan ikut kegiatan sekolah. Hari ini kita akan belajar tentang Sumpah Pemuda dan kontribusi di era reformasi. Kita akan memahami makna semangat Sumpah Pemuda serta bagaimana kita sebagai seorang pelajar bisa meneruskan perjuangan para pemuda terdahulu di zaman yang sekarang. Jadi pelajaran kita hari ini itu tidak hanya tentang sejarah, tetapi juga tentang bagaimana kita ini bisa berkontribusi untuk bangsa Indonesia kita sekarang ini. Ibu percaya di antara kalian, semua kalian di sini, di dalam diri kalian itu pasti ada semangat juang yang sama seperti pemuda 1928. Bedanya itu mereka para pejuang terdahulu itu untuk berjuang menggunakan dengan senjata, yaitu berperang. Nah, kalau kalian sekarang ini adalah dengan ilmu, kemudian kerja keras dan kepedulian terhadap sesama. Itu adalah cara kita sebagai pemuda menunjukkan semangatnya kalian agar sama semangat juangnya pada para pemuda tahun 1928. Siapa di sini yang siap belajar dengan semangat pemuda pada hari ini? Siap, Bu. Hebat. Kalau begitu mari kita mulai pelajaran dengan semangat kebangsaan. Anak-anak, kalian pasti masih ingat kan isi Sumpah Pemuda? Iya, Bu. Masih? Iya, masa nggak ingat kan minggu kemarin kita baru mengikrarkan sama-sama. Isi Sumpah Pemuda itu ada 3 pokok. Yang pertama, bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kemudian berbangsa satu bangsa Indonesia dan menjunjung persatuan bahasa Indonesia. Ya. Ketiga isi itu menunjukkan semangat persatuan, kemudian semangat cinta tanah air dan juga rasa kebanggaan terhadap bangsa sendiri. Nah, untuk sekarang semangat itu tidak hanya penting di masa lalu, tapi juga harus kita hidupkan di masa sekarang. Setelah masa kemerdekaan, bangsa kita ini mengalami masa reformasi, yaitu masa perubahan besar setelah tahun 1998. Pada masa ini para pemuda memiliki peran besar. Para pelajar seperti kalian ini mempunyai peran besar untuk memperbaiki kehidupan bangsa dengan cara yang lebih demokratis dan juga terbuka. Kan kalau dulu tuh perjuangannya dilakukan dengan bambu runcing. Mereka berjuang ya dengan bambu runcing, kemudian apa lagi? Bambu runcing terus itu bersembunyi di semak-semak. Nggak ada tuh kayak mobil tank seperti sekarang untuk berjuang. Mereka tidak ada situ. Nah, untuk sekarang itu perjuangan dilakukan dengan pengetahuan. Kalau kalian sebagai seorang pelajar, pengetahuan, kemudian kreativitas kalian dan juga semangat kalian untuk berkarya.
kecil. Saya Bu, kan sudah Dengan belajar rajin, Bu. dengan belajar rajin ya. Itu contoh distribusi kecil, belajar dengan rajin ya. Ada lagi yang lain? Saya, Bu, Ya, Hani. ikut menjaga kebersihan sekolah. Ya, itu juga ikut menjaga kebersihan sekolah dalam kontribusi kalian sebagai seorang pelajar. Ada yang lain? Saya, Bu, Ya, bahwa menolong teman yang kesulitan belajar. menolong teman yang kesulitan belajar. Bagus sekali ya. Semua jawaban kalian menunjukkan bahwa kalian semua sudah mempunyai semangat pemuda pada masa kini. Jadi anak-anak, semangat Sumpah Pemuda tidak berhenti di tahun 1928 saja. Kita, kalian sebagai pelajar itu adalah penerus perjuangan tersebut. Perjuangan melawan kemalasan, ya sebagai pelajar. Perjuangan sebagai apa? Melawan kemalasan. Kemudian ketidakpedulian dan perpecahan. Ya, lawan kemalasannya. Pagi bangun tuh, malam ini begadang. Pagi bangun, terus tuh dia kayak bersemangat tuh, malas ke sekolah. Itu yang harus kalian lawan sebagai seorang pelajar. Kan contohnya yaitu bersemangat, belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau kalian malas masuk sekolah, berarti itu sudah tidak semangat. Itu ya, kalian harus melawan rasa malas. Yang kedua, ketidakpedulian. Contohnya seperti ada di teman yang sakit, kemudian kalian tidak peduli. Jangan seperti itu, tapi kalian harus peduli dengan cara menjenguk ataupun apa? Menjenguk atau yang terakhir perpecahan. Jangan kelahi sesama-sama satu kelas terus kalian kelahi. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pelajaran kita pada hari ini, mari kita ingat kembali apa yang sudah kita pelajari dari awal pembelajaran sampai sudah pada penutupan sekarang ini. Apa? Saya, Bu, Ya, tentang makna Sumpah Pemuda. tentang makna Sumpah Pemuda. Ya, kita belajar tentang makna Sumpah Pemuda. Yang lain? Saya Bu Iska. Dan kontribusi pemuda di era reformasi. Dan kontribusi pemuda di era reformasi. Ya, tepat sekali. Jadi hari ini kita itu belajar bahwa Sumpah Pemuda adalah tonggak persatuan bangsa Indonesia. Kemudian semangat itu harus kita lanjutkan di era reformasi seperti sekarang ini. Dan setiap pemuda termasuk kalian bisa berkontribusi untuk kemajuan bangsa sekecil apapun peran itu, yaitu tadi dengan melawan kemalasan, terus sungguh-sungguh belajar. Itu yang kalian sudah ikut berkontribusi kalau melakukan itu semua. Nah sekarang sebelum ditutup, coba kalian renungkan dalam hati, apakah kalian sudah ikut berkontribusi untuk lingkungan sekolah dan bangsa kita ini? Kalau sudah, dipertahankan ya. Kalau belum, ayo deh, mulai dari sekarang. Misalnya nih, ada yang masih belum bisa melawan rasa kemalasannya. Mulai dari sekarang nih, hal kecil seperti belajar sungguh-sungguh, tadi itu kata Ibu, kemudian menolong teman, itu pun juga termasuk bagian dari pejuang pemuda. Anak-anak perlu diingat, semangat Sumpah Pemuda tidak boleh padam, ya, tidak boleh padam. Kalian adalah pemuda reformasi, generasi yang membawa perubahan lewat ilmu kalian, ya, reformasi yang membawa perubahan dengan ilmu yang kalian punya, terus tuh disiplin dengan masuk kelas tidak telat, nah itu semua, dan juga melakukan kebaikan. Ibu yakin kalau kalian terus semangat, kemudian kalian bisa menjadi pelajar yang membanggakan bangsa dan membawa Indonesia ke masa depan yang lebih baik. Bisa ya? Bisa. Terus, Ibu yakin kok sama kalian semua. Terima kasih anak-anak atas perhatian dan partisipasi kalian hari ini. Ibu sangat bangga dengan semangat kalian dari awal pembelajaran sampai di akhir pembelajaran kita